Halo guys, apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan membahas cerita lanjutan Squid Game dari video sebelumnya. Jika kalian belum menonton part 1, kalian bisa klik link yang berada di kolom deskripsi ya guys, supaya kalian lebih paham tentang alur ceritanya. Tanpa banyak spoiler di awal, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di permainan sebelumnya, dari 187 peserta berhasil tereliminasi sebanyak 79 orang. Setelah para peserta kembali ke dalam ruangan, para petugas permainan membagikan makanan. Namun, kali ini peserta mendapatkan jatah sedikit, yaitu hanya telur dan soda. Dokso yang masih lapar diberikan ide oleh Han Min Yong untuk mengantri kembali. Hal ini menyebabkan beberapa peserta tidak kebagian karena jumlah makanan yang dibagikan sesuai dengan jumlah peserta yang tersisa. Kejadian ini memicu perkelahian antara Dokso dan seorang peserta yang mengakibatkan peserta tersebut tewas. Lalu, tiba-tiba uang yang terkumpul bertambah secara otomatis. Jadi, intinya jika ada peserta yang gugur dengan cara apapun, maka jumlah uang yang terkumpul akan bertambah. Menyadari hal ini, kelompok Dokso berencana untuk membantai peserta lain agar bisa lebih cepat menang dan keluar dari permainan ini. Di tempat lain, peserta yang sebelumnya mendapatkan bocoran permainan sedang melakukan operasi. Jadi, Byongki diam-diam melakukan perjanjian dengan beberapa petugas misterius untuk mengambil organ dari peserta yang gugur. Dengan imbalan, dia akan diberitahu permainan apa yang akan dimainkan berikutnya. Sementara itu, kelompok Gi-hun berencana untuk saling menjaga satu sama lain karena mereka curiga akan terjadi huru-hara. Dan benar saja, saat lampu dimatikan, setiap peserta saling serang. Suasana di sana menjadi sangat mencekam. Dokso menyerang Sebyok, tapi dia berhasil menyelamatkan diri dan bergabung ke kelompok Gi-hun. Hal mengerikan ini berhenti saat peserta Ilnam berteriak dan meminta pertolongan dari petugas. Saat petugas masuk, mereka menghitung jumlah peserta yang tersisa dan membawa peserta lain yang terbunuh untuk dikremasi. Dari kejadian ini, hanya tersisa 80 orang peserta yang selamat. Tidak lama kemudian, permainan ketiga akan dimulai. Permainan kali ini adalah permainan beregu. Peserta diminta untuk membentuk sebuah tim yang terdiri dari 10 orang. Dokso memerintahkan peserta nomor 278 untuk merekrut beberapa peserta laki-laki yang kuat agar bisa bergabung bersama mereka. Sangwo berpikir mereka perlu mengundang lebih banyak laki-laki untuk bergabung dengan timnya, meskipun dia tidak tahu apa jenis permainan yang akan dimainkan. Jadi, anggota timnya pergi mencari laki-laki. Han Min Yong meminta Dokso untuk mengizinkannya bergabung dengan timnya, tapi dia menolak. Kali ini, Sebyok berjalan ke arah Ji-yong dan memintanya untuk bergabung dengan timnya. Sangwo melihat Ji-yong dan menyebutkan bahwa dia hanya membutuhkan laki-laki. Saat Ji-yong-in pergi, Gi-hun menahannya. Para peserta dibawa ke aula lain. Petugas permainan memberitahu mereka bahwa mereka akan bermain tarik tambang. Tim 1 mengalahkan tim 7 dalam tarik tambang. Semua peserta tim 7 terseret oleh tali. Kemudian sebuah pisau besar jatuh untuk memotong tali tersebut. Para peserta jatuh ke lantai dari jembatan, dan mereka semua pun tewas. Giliran tim 4 dan tim 5 yang bertanding. Gi-hun berjalan ke arah jembatan bersama anggota timnya. Mereka sangat khawatir karena merasa kelompok mereka lemah. Peserta Ilnam menyemangati anggota timnya setelah mereka masuk ke lift. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka masih bisa menang jika mereka memainkan permainan dengan cara yang benar. Selama di dalam lift, mereka menyusun strategi. Gi-hun berada di paling depan, Sangwo di urutan kedua, dan Ali di urutan terakhir karena dia yang paling kuat. Kelompok Gi-hun berdiri di sebelah kanan dan kiri tali secara selang-seling dengan posisi kaki sejajar menghadap ke depan. Mereka bertahan di tempat selama 10 detik pertama, dan setelah lawan kehilangan ritme pertahanan, mereka mulai menarik tali tersebut. Dengan strategi ini, tim lawan hampir saja dikalahkan dengan mudah, tapi mereka berhasil bertahan. Hal ini membuat tim Gi-hun hampir kalah. Lalu Sangwo mengambil alih, menyuruh mereka bergerak maju 3 langkah agar tim lawan kehilangan keseimbangan. Saat tim lawan terjatuh, tim Gi-hun langsung menarik tali sebelum tim lawan bangkit lagi. Strategi mereka berhasil. Tim lawan sama sekali tidak bisa bertahan dan terseret oleh tim Gi-hun. Tim lawan tergantung di langit sampai akhirnya sebuah pisau besar memotong tali tersebut.
Setelah kembali ke ruangan, tim Gi-hun membuat barikade karena tidak mau mengambil resiko mengingat serangan sebelumnya. Dokso mengancam Gi-hun, tapi Gi-hun memperingatkan Dokso agar tidak berpuas diri. Bisa saja anggota kelompok Dokso berencana menghabisinya, karena Dokso adalah yang terkuat di sini. Karena kejadian ini, Dokso pun mengurungkan niat untuk menyerang. Ali dan Sangwo berjaga, sementara yang lain istirahat. Di sisi lain, Byung-ki kembali mengoperasi peserta yang tewas untuk mengambil organnya. Setelah selesai, dia bertanya tentang informasi permainan berikutnya. Tapi, petugas misterius belum tahu tentang permainan berikutnya. Hal ini membuat Byung-ki marah dan membunuh salah satu dari mereka. Ketika sampai di sebuah tempat, frontman tiba dan menembak petugas misterius yang tidak bertopeng, kemudian menembak Byung-ki. Sementara itu, polisi Jonho yang menyamar menjadi petugas nomor 29 identitasnya terungkap karena rekannya menyadari sikap nomor 29 berbeda. Setelah identitasnya terbongkar, polisi Jonho membunuh petugas nomor 28 dan berlari mencari berkas kakaknya yang tersimpan di dalam ruangan yang dijelaskan sebelumnya. Frontman menyadari ada seseorang yang menyelinap, sementara Jonho sedang melihat file dalam arsip Squid Game. Akhirnya, polisi Jonho berhasil menemukan file peserta nomor 132 pada tahun 2015, yang tidak lain adalah kakaknya yang selama ini dia cari. Permainan keempat akan segera dimulai, dan peserta diminta untuk bergerak mengikuti instruksi dari petugas. Saat mereka berjalan menuju lokasi, ada pemandangan yang mengerikan, di mana Byung-ki dan 3 petugas penjual ginjal digantung dengan keadaan mengenaskan. Di permainan kali ini dimainkan secara berpasangan. Peserta yang sudah berjabat tangan akan menjadi satu tim. Sangwo satu tim dengan Ali, Dokso satu tim dengan anak buahnya, Sebyok satu tim dengan Ji-young, sedangkan Gi-hun satu tim dengan Il-nam. Ha-min-young berusaha mendapatkan pasangan, tapi semua orang menolaknya. Kemudian dia dibawa paksa oleh petugas misterius. Ketika peserta berjalan ke area yang ditentukan, mereka diberikan kantong kecil berisikan 10 kelereng di dalamnya. Gi-hun dan Il-nam membuat perjanjian bahwa mereka akan menjadi ganbu, yaitu teman sepermainan yang tidak hitungan untuk berbagi kelereng. Namun, betapa terkejutnya semua peserta begitu tahu bahwa pasangan satu tim mereka adalah lawan main mereka dengan batas waktu 30 menit. Sangwo dan Ali memilih aturan ganjil genap, di mana mereka harus menebak berapa jumlah kelereng dalam genggaman lawan. Hal serupa juga dilakukan oleh Dokso. Sementara itu, peserta Il-nam mendadak linglung dan tidak bisa diajak bermain oleh Gi-hun. Sebyok dan Ji-young memutuskan untuk bermain satu putaran saja, di mana mereka akan melemparkan kelereng itu sejauh mungkin. Dan peserta yang melemparkan lebih jauh akan menjadi pemenangnya. Di sini Sebyok bercerita banyak mengenai masa lalunya, termasuk bagaimana cara dia kabur dari Korea Utara. Dia menginginkan hadiah uang supaya dia bisa membawa seluruh keluarganya bersama dan juga pergi ke Pulau Jeju. Ji-young juga menceritakan masa lalunya, bagaimana ibunya terbunuh dan bagaimana dia membunuh ayahnya. Ternyata Ji-young dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Pada akhirnya pasangan itu bermain, dengan pemenang ditentukan siapa yang melempar kelereng paling dekat ke dinding. Ji-young pun mengorbankan dirinya kepada Sebyok, karena dia sudah tidak ada alasan untuk bertahan hidup. Sebelum ditembak, Ji-young berterima kasih kepada Sebyok karena sudah mau bermain dengannya. Sangwo yang terus kalah dari Ali menjadi frustasi dan marah. Dia menuduh Ali bermain curang. Lalu petugas misterius menodongkan senjata ke arah Sangwo. Kemudian dia berlutut meminta maaf kepada Ali. Lalu dia mencari akal untuk bisa menang dengan cara menukar kantong kelereng Ali dengan miliknya yang sudah diisi batu. Dokso yang hampir kalah meminta untuk mengganti permainan. Kali ini mereka akan melemparkan kelereng ke dalam lubang. Jika berhasil, maka kelereng yang berada di tanah akan menjadi milik pemenang. Akhirnya Dokso berhasil keluar sebagai pemenang. Gi-hun sudah kalah berkali-kali dari Il-nam. Tapi tiba-tiba Il-nam lupa apa yang diucapkan Gi-hun. Karena terdesak, Gi-hun pun mencurangi Il-nam agar bisa selamat. Di tengah permainan, Il-nam kembali linglung dan meminta Gi-hun untuk bermain satu putaran dengan mempertaruhkan semua yang mereka miliki. Ternyata selama ini Il-nam sadar telah dicurangi oleh Gi-hun. Tapi akhirnya Il-nam memberikan kelereng miliknya kepada Gi-hun, karena di awal tadi mereka berjanji untuk menjadi ganbu. Lalu Il-nam berterima kasih kepada Gi-hun dan mengatakan siapa namanya, bertepatan dengan waktu permainan yang telah habis. Gi-hun pun pergi dengan berat hati sambil meneteskan air mata. Lalu film pun selesai dan berlanjut ke part 3 ya guys. Kalau kalian suka sama videonya, silahkan like dan kasih komen kalian di kolom komentar ya.
Jangan lupa juga untuk bantu subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Terima kasih telah menonton alur filmnya sampai selesai. See you on the next video.